Nah itu Nabi Musa kecil, ya, beranjaklah dia dewasa. Saat itu kita tahu bahwa Fir'aun sedang menjadikan bangsa Israel sebagai budaknya. Jadi bangsa Israel, Pak, itu budak Fir'aun, dijadikan budak, suruh bangun piramid. Soalnya kerja rodi lah. Saya pernah membaca sebuah hadis yang mengatakan bahwa bangsa Israel, ya, Bani Israel itu akan mengalami 3 kali penderitaan. Yang pertama pada zaman Nabi Fir'aun, di mana mereka dijadikan budak, suruh bekerja, tertindas. Maka datanglah Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka. Yang kedua, ini pakar sejarah aja ya, bukan hadis. Yang kedua, pada perang dunia pertama, di mana Hitler, pertama atau kedua? Oh, Hitler. Kedua ya. Di mana bangsa orang-orang Yahudi Israel itu dijadikan tawanan perang lah oleh Hitler, dibunuh kan. Data menunjukkan ada lebih dari 6 juta orang Yahudi itu dibunuh oleh Hitler. Benci sekali Hitler dengan orang Yahudi itu. Itu penderitaan kedua. Ini yang ketiga belum, Pak. Untuk bangsa Israel, orang Yahudi itu belum nih yang ketiga, ya. Jadi sekarang kalaupun misalnya mereka menguasai dunia, menindas umat Islam sekarang nih, orang Palestina gitu kan, dibantai, diambil, dirampas haknya, ya tunggu aja nanti ada penelitian yang ketiga. Ada penelitian ketiga bagi bangsa Israel, ya. Nah, singkat cerita zaman sekalian, sekali lagi Nabi Musa tumbuh dewasa, mulai mikir kan Nabi Musa sudah dewasa, sudah besar gitu. Dilihatlah bahwa ternyata selama ini bangsa Israel itu ditindas oleh Fir'aun. Suatu kali zaman sekalian di dalam surat Al-Qasas dijelaskan, Nabi Musa melihat ada seorang pekerja dari Bani Israel itu ditindaslah oleh askar, ya, ditindas. Yang namanya kerja rodi kan. Akhirnya karena tidak tega, Nabi Musa membela. Marah askarnya, ya. Akhirnya karena ingin ditangkap, dipukul lah, ya. Bahkan kalau ada cerita bukan dipukul, didorong lagi itu askarnya. Didorong, kena tembok, jatuh, mati. Ini menggambarkan betapa kuatnya Nabi Musa. Cuman didorong gitu aja, mati. Jadi tanpa sengaja Nabi Musa pernah membunuh, ya, askar yang menindas orang Bani Israel. Tersebarlah berita itu, sampailah ke telinga Fir'aun. Siapa yang membunuh? Musa. Apa perintah Fir'aun jemaah sekalian? Perintahnya tangkap dan langsung bunuh. Jadi perintah Fir'aun, tangkap Musa, langsung bunuh. Nah, karena ada perintah itu, Nabi Musa takut. Akhirnya dia keluar dari Mesir. Ya, keluarlah dia dari Mesir menuju, dalam Al-Quran disebutkan menuju negeri Madian namanya. Madian itu dekat Yordania, Palestina, ya, dekat perbatasan Palestina. Jadi kenapa Nabi Musa kabur? Bukan Nabi Musa takut. Cuman kalau misalnya perintahnya itu coba tangkap Musa, adili. Nah, kalau diadili mungkin Nabi Musa tidak akan kabur. Tapi karena perintah Fir'aun itu tangkap dan langsung bunuh di tempat gitu, maka dia kabur, ya. Akhirnya beliau kabur. Bayangin, Pak, Nabi Musa dari kecil, dari bayi sampai dewasa tinggal di dalam kemewahan. Akhirnya dia kabur dari Mesir menuju Madian dengan apa yang dia bawa dalam tubuhnya, tidak punya harta. Sampailah kemudian di suatu tempat di negeri Madian, dilihatlah di situ ada kayak sungai di mana banyak orang sedang memberi minum kepada ternaknya. Di bawah gitu, di lembah, wah banyak ramai situ, ada orang sedang memberi minum kepada ternaknya. Dari kejauhan dia lihat ada 2 orang perempuan, ya, membawa ternak tapi tidak ke bawah. Dihampirilah. Nabi Musa mau istirahat itu, baru mau neduh gitu ya, tiba-tiba lihat perempuan sedang membawa 2 ternak. Jadi ditanya, kenapa nggak turun? Karena banyak laki-laki, kami tidak akan turun sebelum mereka selesai memberikan ternaknya, memberi minum pada ternaknya. Akhirnya Nabi Musa menolong kedua wanita itu, diambil air kemudian dikasih kepada keduanya. Barulah Nabi Musa istirahat. Dalam bahasa Al-Quran itu dia kembali kepada tempat teduhnya. Jadi tempat teduh itu tidak dijelaskan, mungkin bentuknya pohon atau mungkin batu gitu ya, berteduh. Ketika Nabi Musa mau istirahat, nah ini ada doa ya.
yang mungkin bisa kita amalkan. Doa Nabi Musa dalam keadaan sangat menderita. Dia tidak punya pakaian, tidak punya makanan, tidak punya uang, ya. Hidup sebatang kara. Doanya itu ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doa Nabi Musa di saat sedang sulit. Ini mungkin bisa kita amalkan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata Allah, ya Allah, turunkan padaku kebaikan apapun untukku, maka aku pasti akan menerimanya. Ya Allah, aku ini min khairin faqir. Fakir itu apa sih, Pak? Fakir kan ada fakir, ada miskin kan? Fakir itu lebih dahsyat dari miskin. Kalau miskin itu masih bisa makan, masih punya tempat tinggal, masih bisa punya pakaian. Kalau fakir itu udah gak punya apa-apa. Jadi Nabi Musa berdoa, ya Allah, sungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan padaku karena aku sedang dalam keadaan fakir. Ketika beliau berdoa itu, kira-kira mungkin menjelang duha lah, ya, menjelang siang lah gitu ya. Waktu-waktu duha beliau berdoa itu. Tidak lama kemudian dua perempuan tadi, ya, yang tadi ditolong, salah satunya balik kembali menemui Nabi Musa. Dalam Al-Quran dijelaskan dengan fajaathu, ya, jadi perempuan itu mendatangi Nabi Musa dengan malu-malu, ya. Apa katanya? Bang, kalau bahasa kitanya, Bang, ayah memanggilmu karena ingin memberi upah atas jasa menolong anaknya. Ya Bang, ayah memanggilmu. Nah, Nabi Musa, ya, ketika diminta untuk datang, nolak atau tidak, Pak? Menolak gak? Nabi Musa ketika dipanggil, diminta datang, nolak gak? Karena kan ingin dikasih upah. Kan waktu Nabi Musa menolong kedua perempuan itu kan Nabi Musa gak minta upah. Dia nolong ikhlas aja gitu. Padahal dia butuh dalam keadaan sulit loh. Gak punya uang, gak punya apa. Padahal kalau mau Nabi Musa itu ketika nolong orang perempuan itu bisa aja minta upah kan. Tapi Nabi Musa tidak minta upah. Akhirnya Nabi Musa mau, ya, memenuhi ajakan atau permintaan dari perempuan itu. Dalam Al-Quran dijelaskan ini unik Pak, ya. Jadi kalau kita baca kisah dalam Al-Quran itu perkisahnya itu menarik, ya. Nabi Musa kemudian berjalan dengan wanita itu dan menyuruh perempuan itu jalan di belakangnya. Maaf kalau Ustadz jalan dengan perempuan bukan mahram nih, ya. Biasanya perempuannya depan, samping, belakang. Di depan, depan artinya. Ini adab Nabi, Pak. Bapak kalau jalan dengan perempuan yang bukan mahram, itu jangan dia di depan. Dengan perempuan suruh depan. Misalnya dia penunjuk arah gitu. Saya nggak tahu rumah itu. Sini ikut saya, Pak. Perempuan itu jalannya di depan. Itu dalam etika Nabi nggak baik. Karena kalau laki-laki di belakang, perempuan di depan, nanti laki-lakinya ngelihat itunya kan. Iya, lihat jalannya perempuan itu. Atau di samping, jangan di samping. Nabi Musa mengajarkan kita kalau kita jalan dengan wanita bukan mahram, perempuannya di belakang gitu. Kiri Bang, kiri gitu. Kanan Bang, kanan gitu. Itu adab Nabi, artinya jangan berduaan dengan perempuan yang bukan mahram gitu. Sampailah akhirnya ke rumah perempuan itu. Ngobrollah dengan bapaknya, ya. Ada sebuah pendapat, ya. Ini juga belum tentu benar. Pendapat bahwa ternyata bapaknya itu adalah Nabi Shu'aib. Walaupun dalam banyak pendapat sebenarnya bukan Nabi Shu'aib, ya. Biar gampang saja nih, ya. Jadi saya bukan menganggap bahwa ini adalah Nabi Shu'aib, bukan, ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa ternyata orang tuanya adalah Nabi Shu'aib. Akhirnya ngobrol-ngobrol, bapaknya itu menyuruh Nabi Musa untuk memilih salah satu dari wanita itu untuk dijadikan istri, Pak. Bayangin nih, diminta untuk memilih salah satunya dijadikan istri. Dengan mas kawin 8 tahun bekerja kepada mertuanya, mengembala domba.